Peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol yang penyeimbang kekuasaan negara, checks and balance, secara kritis dan efektif melalui pelembagaan partai politik. Perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh partai politik. Reformasi sistem hukum yang berkeadilan. Penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak setiap warga negara dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 4. Rakernas pertama partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. 5. Rakernas pertama partai mendorong pemerintah untuk mencegah bencana ekologis dengan kebijakan tata ruang, penghentian deforestasi, penegakan hukum terhadap kejahatan ekologis, illegal logging, illegal mining, dan lain-lain. Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, termasuk ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, dan kawasan lahan basah di sepanjang wilayah pesisir sebagai bagian integral dari upaya perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan rakyat. Keenam, Rakernas pertama partai mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana melalui penerapan teknologi yang terintegrasi, koordinasi, dan sinergi kelembagaan. Kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga penanganan pasca bencana sebagai bentuk tanggung jawab dan kehadiran negara dalam melindungi keselamatan rakyat Indonesia. 7. Rakernas pertama partai mencermati bahwa peningkatan suhu bumi telah menyebabkan krisis iklim global yang berdampak pada cuaca ekstrim, kekeringan berkepanjangan, banjir, tanah longsor, intrusi air laut, dan subsidensi, tenggelamnya pulau-pulau kecil, kebakaran hutan dan lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, krisis pangan, serta berbagai persoalan sosial yang merugikan masyarakat. Partai menyadari salah satu penyebab utama krisis iklim adalah penggunaan energi fosil. Maka Rakernas pertama partai merekomendasikan pemerintah untuk mengimplementasikan secara konsisten dan terukur komitmen penurunan emisi sebagaimana telah disepakati dalam Protokol Kyoto yang diratifikasi tahun 1968, Persetujuan Paris yang diratifikasi tahun 2016, Fakta Iklim Glasgow tahun 2021, dan Fakta Iklim Dubai tahun 2023. Ketidakseriusan di dalam melaksanakan kesepakatan tersebut akan semakin memperparah pemanasan global dan krisis iklim yang mengancam kelangsungan bumi dan kehidupan manusia. 8. Rakernas pertama partai menegaskan bahwa merawat Pertiwi merupakan sikap ideologis dan grafis politik perjuangan partai untuk mengatasi krisis ekologis yang mengancam keselamatan rakyat dan masa depan bangsa. Partai berkomitmen menjaga kelestarian hidup dan keselamatan rakyat sebagai prioritas
utama menghadapi bencana alam, khususnya perubahan iklim, berpijak pada Pancasila dan ajaran Trisakti Bung Karno. Partai memandang bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan kehidupan, sehingga pembangunan yang merusak lingkungan, merempas ruang hidup rakyat, dan mengorbankan generasi mendatang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan amanat konstitusi. Rakernas pertama partai menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berada di bawah kedaulatan negara dengan melibatkan rakyat dan ditunjukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta menjunjung keadilan ekologis. 9. Rakernas pertama partai meneguhkan politik kerakyatan yang berlandaskan gotong royong sebagai watak asli bangsa Indonesia, keberpihakan kepada rakyat merhen, petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, pekerja informal, rakyat miskin kota, pelaku UMKM, perempuan, dan generasi muda merupakan perwujudan perjuangan keadilan sosial dan keadilan ekologis. Negara harus hadir secara aktif dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. Negara tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan pemodal besar, kekuatan ekonomi yang memonopoli dan mengeksploitasi sumber daya. 10. Dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, Rakernas pertama partai mendorong pemerintah memperkuat kemampuan produksi petani, nelayan, peternak sebagai pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Untuk itu, pemerintah wajib mengembangkan riset dan inovasi bidang pangan, menjamin sarana dan prasarana produksi pangan nasional, perlindungan harga pokok produk pangan rakyat, dan jaminan perlindungan lahan pertanian produktif, serta melindungi benih-benih hasil pemuliaan petani. Rakernas juga mendorong pembudidayaan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai pemenuhan kebutuhan gizi rakyat. 11. Rakernas pertama partai berkomitmen mendukung inisiatif masyarakat untuk membentuk badan usaha koperasi secara organik dan mandiri, sehingga koperasi benar-benar merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan dan berkarakter gotong royong. 12. Rakernas pertama partai mendorong penguatan otonomi daerah dengan memastikan alokasi anggaran transfer daerah TKD yang adil, profesional, sesuai dengan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rakernas menilai bahwa pemotongan anggaran transfer daerah tidak mencerminkan azas keadilan dan pemerataan antara pemerintah pusat dan daerah, serta melanggar azas desentralisasi. 13. Rakernas pertama partai menegaskan komitmen seluruh jajaran 3 pilar partai untuk solid bergerak menjalankan program kerakyatan dan meningkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, pekerja informal, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya guna memerangi kemiskinan ekstrim menjadi 0%, pencegahan stunting, menggalakkan program menanam 10
tanaman pendamping beras, dan menyediakan pekerjaan yang layak secara kemanusiaan. 14. Rakernas pertama partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap 5 tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas pertama partai mendorong pelaksanaan pilkada yang biayanya rendah, antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politik, mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pemilu. 15. Rakernas pertama partai menegaskan pentingnya reformasi sistem politik nasional bersamaan dengan reformasi sistem hukum yang berkeadilan. Reformasi sistem politik dilakukan dengan mendorong sistem multipartai sederhana dan menegaskan bahwa peserta pemilu legislatif adalah partai politik guna mewujudkan sistem multipartai sederhana sebagai padana pelaksanaan sistem presidensial. 16. Rakernas pertama partai menegaskan pentingnya ruang partisipasi generasi muda untuk berpolitik, berekspresi, kebebasan berpendapat, berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi serta pengembangan seluruh kapasitas kepemimpinannya bagi masa depan bangsa dan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, negara wajib mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi seperti teknologi, terapan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, pengembangan teknologi, kecerdasan buatan AI, komputasi, kuantum, semikonduktor, energi dan mineral kritis, serta bioteknologi dan farmasi, dan melindungi pemanfaatannya. 17. Rakernas pertama partai mendorong seluruh elemen bangsa untuk mencegah lahirnya otoritarian, populis, menjaga cita-cita reformasi, khususnya dalam pelembagaan, kedaulatan rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penguatan peran pers yang bebas, perlindungan suara-suara kritis masyarakat sipil dari kriminalisasi politik hukum, penegakan supremasi hukum termasuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu secara adil dan bermartabat. Penguatan pelembagaan partai politik, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, serta menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara dari ancaman luar dan Polri sebagai alat negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban dalam negeri sesuai dengan marwah dan sejarah pembentukannya, serta menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 18. Rakernas pertama partai mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang substantif guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek. Rakernas mendesak Presiden untuk memperketat mekanisme check and balance melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam, pemberdayaan Kompolnas dengan wewenang eksekutorial sehingga
tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan duifungsi jabatan sipil, serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personil Polri yang bertugas di akar rumput untuk menjamin Polri yang profesional, humanis, dan terpercaya. 19. Rakernas pertama partai menegaskan pentingnya identifikasi penegakan hukum, memperhatikan kesejahteraan aparatur penegakan hukum, dan perbaikan norma hukum pidana yang multitafsir untuk memastikan proses penegakan hukum tidak dibajak kepentingan politik dan kepentingan bisnis. Penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi tidak boleh dijadikan alat kekuasaan politik atau alat persaingan bisnis. Praktik seperti harus ditolak karena merusak prinsip penegakan hukum. Penegakan hukum yang independen diharapkan mampu menyokong utama perwujudan keadilan dan kepastian hukum sebagai cita negara hukum. 20. Rakernas pertama partai menegaskan kembali komitmen reformasi untuk menjadikan TNI sebagai tentara profesional yang teguh pada amanat reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis. Rakernas pertama mendesak pemerintah untuk melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan berlandaskan prinsip kemandirian, berdikari, memprioritaskan industri dalam negeri, dan berbasis kajian ancaman real tanpa didikte pasar global. Dalam aspek tata kelola internal, Rakernas pertama mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme organisasi yang berbasis meritokrasi, senioritas, dan jenjang karir terukur untuk menjaga soliditas TNI, serta menjaga loyalitas tunggal kepada konstitusi pada saat bersamaan pemerintah untuk menjamin peningkatan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan dan fasilitas operasional yang layak sepadan dengan resiko pengabdian mereka di medan tugas. 21. Rakernas pertama partai berkomitmen membangun pencegahan korupsi dan good government di internal partai yang meliputi pendidikan anti korupsi untuk seluruh kader partai, terutama yang menduduki jabatan publik, pembangunan sistem anti politik uang, penguatan akuntabilitas pengelolaan dana politik, rekrutmen politik yang transparan dan objektif, dan larangan yang tegas bagi kader yang menjadi penjabat publik untuk menyalahgunakan kewenangan, dan memastikan kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Kaderisasi partai akan memperkuat nilai-nilai anti korupsi melalui gerakan Jati Diri Soekarno. Jati Diri merupakan singkatan dari Jaringan Anti Korupsi Republik Indonesia yang akan diturunkan dari nilai-nilai nasionalisme, anti penyalahgunaan wewenang, dan ideologi Bung Karno sebagai proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Jakarta, 12 Januari 2026. Panitia Rapat Kerja Nasional pertama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua Pengarah Prananda Prabowo ditandatangani. Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditandatangani. Sekian pembacaan rekomendasi eksternal Rapat Kerja Nasional pertama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!